Rita Amelia, atau yang lebih akrab dikenal Mama Rita, ialah ibunda dari aktris ternama Nagita Slavina. Wanita berdarah Minang dan Jawa ini kini berusia 59 tahun. Di usianya yang sudah tak muda lagi, penampilan Rita Amelia tetap terlihat segar, bahkan awet muda. Lantas, seperti apa cara Mama Rita menjaga kesehatannya? Bersama spesialis gizi klinik Feni Nugraha dan dokter gigi Tengku Anissa berikut ini. Selamat menyaksikan. Mama Rita itu kan terlihat bugar sekali nih ya. Masa sih, saya mah nggak berasa begitu. Wah, tapi lihat aja rasanya tuh. sehat aja, yang penting sehat. Yang penting sehat ya Mama Rita. Nah, gimana Mama Rita bisa menjaga kondisi tubuhnya tetap prima kayak gini seperti ini? Apa dari pola makan apa gimana Mama Rita? Semuanya harusnya sih semuanya ya kita jaga, dari pola makan, dari pola tidur, terus apa ya, olahraga. Gitu bener nggak dok ya kan? Dari makan, kita tidurnya juga harus cukup, olahraga cukup ya dok ya. Oke, nah ini kalau soal makanan nih ya Mama Rita, ini menarik nih karena kita semua suka makan ya, apalagi makanan enak. Gimana caranya Mama Rita itu bisa tetap sehat? Dan tadi sempat kita ngobrol-ngobrol, Mama Rita suka makanan-makanan enak ya? Iya. Penggemar makanan Yes. enak tentunya. Nah Mama Rita, mulai dari sarapan nih. Oke. Sarapan Mama Rita tuh seperti apa Mam? Aku tuh kalau bangun tuh kan bangun langsung minum dulu ya, terus makan pagi aku kadang-kadang roti gandum ya, pakai telur atau pakai, kalau nggak kadang-kadang cuma dibakar doang. Terus kalau nggak makan oat gitu loh. Nah air putih ya berarti pagi-pagi Oh pas iya, bangun tidur. bangun tidur langsung minum air putih. Berapa gelas Mam? Berapa ya? Kita kira-kira 300-an ya. Pokoknya gelas agak tinggi gitu. Bener nggak sih dok? 300 mili gitu ya, ya? 300 mili. Oke, nah berarti jadi Mama Rita pagi-pagi sarapannya tadi ada oats atau roti yang dibakar Bakar, ya ya. Mam ya? Bener nggak sih dok? Boleh nggak? Betul, betul. boleh Mama Rita. Nah gimana tuh dok? Iya, jadi sarapan Mama Rita itu udah sehat ya, karena kan Kadang-kadang ada. pakai tomat lah. Aku pokoknya adalah Tomat. sedikit-sedikit kayak gitu-gituan. Jadi kan sebenarnya kalau kita sarapan kan harus memenuhi zat gizi setiap harinya ya. Nah Mama tadi kan karbonya udah ada roti, itu sehat banget, roti gandum ya Mama Rita ya. Kemudian ada oatmeal, tadi juga sumber karbo yang baik. Sama ada sih proteinnya tadi tuh, ada telur. Kemudian ya. tambahkan Kadang-kadang kalau oatmeal aku sayur. campur susu skim gitu loh. Jadi Nah boleh. dicampur Susunya juga udah sehat dok. Iya. Susunya pilihnya yang skim. tanpa lemak Yes. ya. Tapi misalnya nih, aku kadang-kadang juga nggak sempet makan pagi nih dok. Menurut dokter gimana sih? Kadang-kadang kan kalau kita bangun agak kesiangan, malam banyak kerjaan, bangun agak siang. Soalnya aku tidur ya, kalau misalnya kira-kira tidur agak malam terus belum 8 jam, misalnya aku udah kebangun gitu, aku merem lagi. Yang penting aku harus 8 jam, kalau aku ya. Jadi agak kesiangan nih bangunnya. Terus kalau nggak sarapan gimana menurut dokter? Nah sebenarnya memang harus sarapan ya Mama Rita, memang yang sehat idealnya. Sebenarnya harus sarapan. Jadi sarapan itu kan membuat kita supaya ada energi lah untuk aktivitas satu hari. Terus kalau memang melewatkan sarapan, biasanya nih Mama Rita, siangnya cenderung lebih lapar. Oh gitu ya? Makannya lebih banyak, Oh, cenderung bener malah juga. jadi pengennya ngemil gitu. Yes, Jadi kalau bener. bisa sarapan, Berarti ya harus sarapan ya harus kalau bisa ya? sarapan. Dan sarapannya harus yang bergizi. Nah tadi Mama Rita udah bergizi banget sarapannya ya, udah cukup oke. Banyak orang yang belum tahu idealnya sarapan pagi tuh jam berapa gitu. Nah, Kadang-kadang orang jam 11 pun tetap dianggap nggak sarapan pagi, gitu sebelum kan. jam 12 ya itu masih pagi ya. Iya gitu loh, gimana dong? Nah mungkin ideal sarapan mungkin sekitar jam 6 pagi hingga jam 9 pagi. Belum bangun ya Mama Rita. Makanya Mama Rita tidurnya agak pagian. Tapi kalau kerjaannya sampai jam 1, jam 2 kan kadang-kadang kita nggak bisa langsung tidur dok. Iya. Nah justru kadang-kadang aku tuh kayak misalnya kita ada kerjaan yang sampai larut malam, itu kan kita lapar ya, karena kita makan udah terjadwal paling lama jam 7 malam ya. Kata dokter kan nggak boleh malam banget ya. Tapi tengah malam lapar gimana dok? Nah mungkin kalau malam-malam bisa pilih cemilan yang sehat, mungkin rendah kalori. Contohnya Mama mungkin bisa pilih kayak buah-buahan. Atau contohnya mungkin bisa ngambil kayak yogurt tapi pilihnya rendah lemak. Pas tengah nggak boleh ya dok? Nggak boleh habis ini ya. Boleh mungkin seminggu sekali ya dok ya. Boleh Gini, sih, ngambil- nyicip satu kan boleh, katanya waktu itu bilang boleh nyicip doang kan gitu kan, yang penting Iya. kita kalau diet kan nggak boleh kita Iya. menyiksa diri. Aku tuh juga. ingat banget moto Mama Rita tuh ya. Kita tuh hidup itu harus happy, Iya. harus enjoy. Jadi harus nikmatin hidup. Jadi yang ngemil boleh sekali-sekali, Iya, tapi tapi harus seimbang. porsinya dikit gitu ya. Iya, kombinasi Oke. juga sama makanan yang sehat. Jadi cemilan-cemilan tinggi kalori ya jangan berlebihan. Kalau makan siang nih, nah biasanya makan siang nih ini kayak
fase-fase kita mencari makanan yang enak, ya Iya, kan? iya, Dan iya. tadi bener, apalagi untuk orang-orang yang tidak sarapan sering kalap gitu, jadi porsinya banyak. Kalau Mama Rita makan siangnya sendiri seperti apa, Mam? Gini, makan siang nih, kira-kira kan aku kalau makan paginya agak telat, aku makan siangnya juga pasti agak telat ya. Jadi aku kadang-kadang makan nasi, kadang-kadang enggak. Jadi nasi pun aku pakai nasi merah ya, kalau enggak shirataki, terus sayur, terus yang lainnya itu di steam gitu aja sih. Kalau untuk lauk pauknya gimana, Mam? Kalau dulu awal-awal ya, sebelum aku masih gede gitu loh badannya, digeramin sama doi. Sekarang sih aku harus bisa udah ngukur sendiri sih, kadang-kadang nggak terlalu banyak. Sama doi itu malah tete Doi kesini. itu dia. Digeramin loh, dijatahin. Wah, dikit banget ini. Sayur ada juga gitu. Jadi memang tapi harus lebih banyak sayur juga sih. Yang penting kita kenyang. Pokoknya yang penting kalau diet itu nggak boleh apa namanya nyiksa ya kan dok ya. Oke, Itu nah Mama aja. Rita, Mama Rita pencinta nasi nggak, Mam? Nggak terlalu sih aku. Oh, sih. nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Oke. Jadi lebih enteng gitu. Lebih loh. enteng ya. Ngejalaninnya lebih enteng. Oke, nah dokter gimana nih kalau tadi yang Mama Rita Bener kan dok? ceritain? Dokter kan kalau awal-awal kan waktu itu gitu masih gendut gitu ya. Ya kalau mau nurut ya monggo, kalau enggak ya tetap aja gendut. Ya udah deh aku ngikutin dong gitu loh. Jadi dijatah nasinya berapa sendok gitu loh. Nah Mama Rita, coba nih, tadi Mama Rita sempat bilang dulu badannya gede gitu Iya, ya. iya. Nah biar inspiratif nih, bisa menginspirasi kita nih, emang dari berapa sih Mam tadi awalnya bisa sampai selangsing dan secantik ini? Wah, Masya Allah. Aku tuh dulu berat badanku antara 68 apa 69, 68 lah kalau nggak salah. Terus aku biasa dong, aku konsul. Ya awalnya sih berat sih. Makanan dijatahin tahu nggak? Terus minggu pertama naiknya turunnya cuma sedikit. Ini pasti nakal katanya. Ketahuan loh. Ketahuan masalahnya. Karena siapa sih galak banget ya. Iya, tapi itu buat kita Kebaikan. kepengen kebaikan. Jadi bukan mau ngurusin badan sebenarnya kan kalau kita udah berumur gitu juga kalau terlalu gemuk, apalagi kaki aku kecil ya. Kayaknya untuk nompang ya dok ya, nompang badan juga nggak sehat gitu loh. Itu sebenarnya juga buat kesehatan, bukan buat gaya-gaya juga bukan gitu loh. Jadi nggak menimbun lemak ya dok ya. Jadi aku ngikutin sih. Ya nakal sedikit pasti ada. Aku ada cicit juga ada. Dan pasti ketahuan. Aku tuh antara 68, sekarang aku beratku antara 60. Aku sekarang cuma tinggal stabilin aja. Jadi aku nggak kepengen kalaupun naik sedikit, dok teriak gitu. Itu aja sih. Kalau ini ya cuman stabilin aja. Tapi harus ngikutin sih. Karena kalau perut kita sudah terbiasa ya dok ya. Jadi kebiasaannya cuma nggak bisa makan banyak sih. Kan biasanya kita awalnya makannya tidak teratur gitu kan ya. Terus kita bisa makan apapun yang kita mau tanpa batasan gitu. Nah otomatis di awal-awal itu pasti berat tuh Mam. Iya, ya kesadaran dari kita pengen sehat apa enggak itu aja sih. Aku ngerasa bukan masalah gendut ya. Gendut itu bisa aja kalau kita mau foto tinggal dipakai efek dikurusin bisa ya. Tapi buat kesehatan sih sebenarnya ya dok ya. Itu aja sih. Berarti harus punya motivasi yang Oh cukup iya ya dong. Mam, ya? Kalau biasanya kalau orang gendut atau makan makannya kebiasaan banyak akan terus banyak terus ya, tambah lama tambah banyak gitu ya dok ya. Dan menumpuk akhirnya. Iya iya. Nah tadi Mam sempat di-mention bahwa obesitas atau berat badan berlebih itu tidak baik untuk kesehatan. Nah pemirsa harus tahu nih, sebenarnya bagaimana cara menghitung badan ideal dan apa aja sih efeknya buat tubuh kalau ternyata berat badan kita itu di atas normal. Itu gimana dok? Jadi si mama ini kan beratnya waktu pertama kali konsul itu di 68 kilo sampai 69, benar ya? Terus kan tingginya 160 dok. Jadi aku hitung untuk berat badan idealnya biasanya dari tinggi badan dikurang 100 untuk usia semama. Berarti seperti ini. 60-an ya? Ini 60-an. Jadi sekarang sebenarnya beratnya sudah Sudah ideal. ideal. Wah, Kadang-kadang kalau nggak naik. Pokoknya sekarang sih cuman antara naik sekilo gitu-gitu. Ya Tapi antara cepet, agak 60 cepet atau nih, 61 ya. lah. Jadi aku selalu bilang mama kalau agak naik sedikit cepetan didiatin lagi supaya ideal gitu. Nah Supaya sebenarnya nggak kebablasan ya. Yes. iya. Nah soalnya kalau yang namanya obesitas tentu saja pasti nggak sehat. Ya mama ya. Jadi Iya, obesitas iya. itu ningkatin resiko penyakit. Ada diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, stroke, Semuanya fatty ya. liver dan Iya, segala benar macam sih. gitu. Aku tuh takut banget itu, makanya aku tuh nggak pengen gemuk tuh bukan karena kita mau gaya-gaya ya, cuman ya buat kesehatan sih. Benar. Apalagi seusia Mama Rita seperti ini kan. Jadi memang banyak sekali terjadi perubahan di dalam tubuh ya yang kita sebut dengan si proses degeneratif. Sudah pasti kan karena perubahan hormonal, metabolisme melambat, pasti rentan terhadap penyakit. Udah pasti kalau mau sehat ya berat badannya harus dijaga ideal gitu. Betul, itu aku setuju banget karena aku ngerasain banget. Aku ngerasain banget.
Mama Rita tadi sempat ngomong Mama Rita tuh sering begadang, Iya. ya kan? Nah kalau misalnya makan malam, oke kita makan malam jam 7 gitu. Tapi setelah makan malam begadang itu sering lapar tuh Mam. Iya. Nah itu gimana? Mama Rita mulai dari makan malam makannya apa? Dan kalau misalnya Mama Rita lapar nih, itu gimana buat nahannya? Atau mungkin cemil apa gitu? Kalau dulu pas gendut ya, nah aku pasti bener-bener memang ngejaga banget. Jadi ya maksudnya kalau perlu banget, kalau nggak perlu begadang aku nggak mau begadang juga, kan nggak bagus juga buat kesehatan ya. Karena biasanya kalau kita begadang pasti juga lapar. Kita idealnya kan jam 9, jam 10 lah tidur ya. Kalau umur aku ya kayaknya ya. Nah itu kan kalau udah jam 10 ke atas pasti ada laparnya kan. Kita makan jam 6, jam 7 gitu ya. Kalau dulu mah aku udah tidur cepet aja. Tapi kalau perlu banget harus begadang ya nahan. Paling air putih, dibanyakin air putih. Ya buah lah boleh lah, tapi kan kadang-kadang kan kalau buah itu nggak mengenyangkan juga, air putih lebih mengenyangkan loh kalau menurut aku loh. Bener nggak sih dok? Bilang dong dok kalau nggak bener, ya kan? Ya kan, tapi aku gitu, tapi kalau udah... Aku terpesona loh Mama, ternyata sehat ya Wah, hidupnya. Masya Allah. Nah kalau sekarang nih rada-rada nakal, kalau misalnya begadang gitu ya, nyolong-nyolong dikit lah. Tapi kalau udah agak naik ya teriak dok gitu. Oke, Biasanya langsung begitu. jaga lagi ya Mam. Iya. Terus kalau makan malam sendiri, Mami biasanya makan malam apa? Malam kadang-kadang aku nggak pakai nasi ya. Jadi kalau malam tuh misalnya kalaupun harus pakai nasi ya pakai nasi merah. Tapi kadang-kadang aku cuma sayur sama misalnya daging, ikan, itu aja sih. Yang penting dibanyakin sayurnya. Mama Rita tuh olahraganya seperti apa? Apalagi lagi pandemi kan Mam, kita Ya. nggak mungkin ke tempat gym, apa mungkin di rumah ada? Di rumah. Di rumah ya? Ya. Apa Mam biasanya? Aku biasanya treadmill sih. Treadmill ya? Heeh. Terus jalan-jalan kan olahraga juga. Paling nggak seminggu tuh 3 kali. Bener nggak sih dok? Olahraga ya Iya. Mama. Jadi sebenarnya kalau olahraga sendiri memang seusia Mama ini itu sangat penting gitu, karena tadi berkaitan dengan metabolisme tubuh kadang semakin melambat gitu, tubuh mudah gemuk. Jadi memang yang perlu Mama lakukan yang harus adaptasi nih dengan proses yang memang nggak bisa kita hentikan, pasti terus terjadi. Umur lagi nih Iya, pasti umur ya. lagi. Jadi kita udah pasti harus jalankan pola hidup sehat. Ini Mama Rita sebenarnya udah sehat banget, jadi harus makan sehat itu sudah tadi. Kemudian harus olahraga iya, dan olahraga tujuannya mungkin seusia Mama Rita yang menjaga kebugaran, kemudian mencegah terjadinya kelemahan dari otot-otot, kemudian untuk menjaga imunitas tubuh dan juga menjaga supaya metabolisme tubuhnya tetap baik gitu. Nah untuk olahraganya, tadi kan Mama olahraganya apa? Aku Mama Rita? treadmill aja sih. Sama Treadmill. jalan-jalan. Olahraganya pun harus bertahap gitu untuk seperti Mama ya dok. Jadi bertahap, intensitasnya juga ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan gitu. Jadi hati-hati karena seusia Mama ini kan takutnya resiko cedera atau resiko patah tulang, karena memang seusia Mama sudah resiko pengeroposan tulang atau osteoporosis juga udah semakin tinggi. Jadi mungkin olahraga tadi cocok tuh kayak berjalan atau treadmill atau bersepeda, berenang, atau mungkin bisa kombinasi dengan olahraga yang melatih kayak keseimbangan gitu kayak yoga. Atau tai Pilates. chi, Pilates. Iya, kembali lagi di Hidup Sehat Plus. Pasti dari tadi pemirsa di rumah udah penasaran nih, apa aja sih kira-kira makanan ala Mama Rita. Nah, kita udah bersama Mama Rita dan Dokter Feni di sini. Mama Rita, jadi tadi kan kita udah ngebahas pola hidup Mama Rita tuh seperti apa. Dan tentunya Mama Rita juga punya tips nih, makanan-makanan apa aja yang Mama Rita biasa konsumsi sehingga Mama Rita bisa selangsing dan juga sesehat ini. Jadi apa nih Mama Rita? Ini makanan-makanan di depan ini. Ini salah satu contoh kadang-kadang ya, ini Oke. ini buat sarapan nih saya makan ya, ada sayurnya, ada ikannya. Ini ya, Ma, buat sarapan ini ya? buat sarapan. Oke. Kadang-kadang roti, gandum, kadang-kadang pakai oat, pakai susu skim. Nah, Oke. ini salah satunya. Nah, ini makan siang saya itu pakai shirataki. Makan siang shirataki ya, Yes, Mam? ya. Oke. Terus ada dagingnya ada, Ini makan siang sayurnya ya, Mam? ada. Jadi ada protein, ada karbonya juga ada. Oke, nah Dokter Feni, Ada sayurnya. mau nanya nih, kan biasanya kita kalau makan siang itu sukanya nasi putih. Biasanya kalau nasi putih itu berapa sendok? Dan kalau ini kan nasi shirataki dan ini kelihatannya porsinya lumayan ya Mam Ya. ya nasinya. Nah itu gimana Dokter Feni? Nah, jadi nasi ini kan sumber karbohidrat ya, Dok, Mama gitu. Jadi si karbohidrat ini memang harus pilih yang sehat tentunya. Nah, jenis karbo yang sehat itu adalah jenis karbohidrat kompleks yang seratnya lebih tinggi.
Jadi contohnya nih seperti nasi merah, nasi coklat gitu. Jadi itu memang lebih sehat dan untuk mama juga kebutuhan seratnya bisa terpenuhi dari si nasi Karena sudah yang tua. berwarna-warni. Tidak, Mam. Nah, jadi untuk pemilihan untuk siang mungkin bisa nasi merah atau nasi shirataki ini juga bisa. Terutama kalau mama yang waktu itu lagi diet ya, Ma. Ya. Jadi memang mengganti nasi ini pakai shirataki karena memang lebih rendah kalorinya, Dok Nisa. Oke, terutama buat orang-orang yang udah diabetes ya, Dok ya. Boleh. Jadi orang diabetes memang pemilihan karbonya harus yang benar. Oke. Jangan yang meningkatkan kadar gula darah, itu harus hati-hati. Jadi gula, apalagi mah tepung-tepungan. Itu Bahaya loh. Bahaya. Nah, tapi menurut dokter sendiri tadi kan udah sempat dikasih tahu nih sarapan Sarapanku Mama kayak Rita. gini loh, Dok. Nah, itu gimana? Dan makan siangnya gimana, Dok? Untuk sarapan mama sudah sehat, ya sudah benar banget. Karena untuk sarapan yang sehat tentunya harus kan mengandung semua zat gizi yang tubuh kita butuhkan. Tadi si mama dari karbonya, mungkin tadi ada kayak roti gandum, oatmeal, ya. Kemudian dari proteinnya tadi tuh ada apa mama di situ ada tempe, kemudian ada ikan juga. ya. Atau kalau pakai roti tadi mama bilangnya pakai Pakai susu. telur. Pakai susu skim. Iya, pakai telur iya, roti. Terus tadi oatmeal pakai susu. Nah, susu iya. skim juga yang tanpa lemak. Kemudian dia juga sumber protein. Nah, juga ada sayur-sayuran nih, Dok Nisa. Jadi sayur dan buah itu nggak boleh ketinggalan, harus dikonsumsi juga. Itu pada kombinasi saat ya, harus ada lengkap, kombinasi supaya gitu. sehat. Oke, nah Dok, tapi biasanya tuh ada juga beberapa mungkin yang menyarankan di antara makan pagi, makan siang kita ngemil. Nah, kalau Mama Rita gimana? Mama Rita Boleh kok, ngemil saya nggak? dikasih ngemil buah ya. Ya kan, Dok, bener ya? Iya, benar. Dikasih boleh ngemil. Jadi misalnya kita makan terlalu pagi, ke siangnya ke waktunya ada jam 10 ya ngemil buah gitu aja sih. Oke, kalau dari Dokter Feni Benar, sendiri? jadi saya tuh selalu ajarkan dan saya juga udah ajarin ke mama apa sih cemilan-cemilan yang sehat gitu. Cemilan sehat tentunya yang mama boleh pilih mungkin yang rendah kalori. Contohnya apa mah? Ini nih. Buah-buahan ya. Yeay. Terus contoh lain mungkin seperti sayur-sayuran atau alpukat juga itu Ya, sehat salad banget. gitu. Mengandung lemak yang sehat atau kacang-kacangan. Ya atau contohnya yogurt juga boleh mah. Jadi Oh, boleh yogurt ya? yang rendah lemak boleh. Kacang goreng nggak boleh dong. Kacang goreng nggak Kan boleh. kacang-kacang. Kecuali yang digoreng ya, Dok Iya. ya. Udah paling aman buah lah sama salad gitu ya, Dok ya. Oke, nah berarti udah makan pagi, makan siang. Kalau dari makan siang ke makan malam biasanya Mama apa? Nyemil buah juga? Soalnya jaraknya nggak terlalu jauh ya kalau aku ya. Jadi aku kadang ya kalau misal memang ini ya saya makan buah. Biasanya kalau enggak ya salad. Udah itu Dok. Yang boleh itu. Gimana? Tapi nanti kita ngomong sendiri ya. Oke. Oh ya. Enggak sih emang harus buah sih ya. Harus buah ya, Mam. Kalau makan malam, nah berarti otomatis ini pagi, siang, ini malam Ya, ya, Mam malam, ya. ya. Kalau makan malam sendiri, Mama biasanya pilihannya apa aja? Ya kalau lapar aku pakai nasi merah. Tapi kalau enggak aku jarang makan nasi sih kalau malam. Oke, kalau di Aku- sini, aku usahakan nggak makan nasi kalau malam. oh, oke. Karena cepet ya Dok ya. Ternyata kalau nggak makan nasi malam ya. Jadi cuman apa mah lauk biasanya? Lauk sama sayur. Lauk sama Iya. sayur. Lauk sama sayur. Ini berarti kalau misalnya Mama Rita lagi lapar banget Iya, ya. betul. Oke, nah kalau lauknya sendiri apa, Mam? Ayam bakar? Boleh atau ayam bakar, pepes? terus pepes, terus kalau daging dibakar juga bisa kan daging. Nah aku mau tanya juga Dok, misalnya nih, kan aku orangnya nggak suka terlalu banyak garam ya. Jadi bener nggak sih kalau garam itu untuk orang diet itu nggak bagus, garam sama gula? Nah, sebenarnya garam juga kita tetap butuh, Mama. Iya, Tapi makanya. memang kalau lagi diet ada pembatasan, jangan terlalu berlebihan gitu. Jadi per hari itu rekomendasi dari konsumsi garam itu 1 sendok teh per hari. Sehari? Per hari ya. Oh, Jadi mungkin oke. kalau memang nggak terlalu ditakar karena Mama kan nggak ada darah tinggi ya. Memang kalau ada darah tinggi harus ditakar banget tuh. Per harinya 2/3 sendok teh. Tapi kalau nggak ada yang penting setiap kali makan jangan terlalu keasinan. Dan sudah pasti jangan menambahkan cemilan yang ada garam-garamnya. Kastengel tuh nggak boleh kan, karena garam loh itu asin Dari tadi loh. tuh dia kastengel. Oke, nah Mami ngebahas kastengel kan dari tadi. Biasanya tuh kalau kita lagi diet, kita tuh ada ngidam. Ya kan? Pasti ada kepengen, pasti. Pasti kan? Itu gangguan sebenarnya. Oh, itu gangguan ya, Dok ya? Kalau lagi diet itu ada gangguannya yang kita Oke. suka itu pasti nongol di sini. Karena Jadi gimana tuh caranya tuh? Iya, Yang satu gimana itu gangguan caranya, itu. Mam? Jadi kalau pengen makan ya aku nanti aku kurangin apanya gitu aja sih. Jadi aduh kayak berdosa gitu loh. oh, berarti misalnya Kalau nih. nggak aku nurunin kalau udah stabil baru aku makan. Oke, misalnya nih kayak sekarang nih ya, Mami lagi ngidam kastengel. Itu apa yang Mami lakukan? Perubahan pola makan apa yang Mami lakukan? Nasi udah pasti aku jarang makan ya. Misalnya aku ngurangin apa ya, aku lupa ya kayak daging aku kurangin gitu loh. Oke, berarti karena berdosa makan kastengel, yang Ya, lain dikurangin betul, porsinya gitu ya. betul. Nah itu gimana, Dok? Jadi tuh sebenarnya kalau si Mama nih ya dulu nih ceritanya dulu ya. Jadi kan si Mama itu kan memang mau nurunin berat badan.
ceritanya nih konsul. Nah jadi kalau dulu sih pintar, pokoknya makannya pintar, mulus deh pokoknya dietnya gitu, berjalan lancar. Tapi Begitu ini udah sekarang karena udah ideal Udah ideal, beratnya, stabil gitu ya loh. kadang suka ada cheating-cheating Iya, ya ada makanan-makanan sih. kayak Pasti gitu. aku nggak mau bohong, ada pasti. Ada, tapi aku selalu bilang ke mama, ya udah kalau misalnya sekali-sekali ngemil nggak apa-apa, kan harus happy. Kamu mau tahu mama apa? Hidup itu harus happy, harus enjoy, harus nikmati hidup ya. Cemil boleh sekali-sekali ya, asal jangan berlebihan, tetap harus seimbang. Oh, Jadi dokter. sebenarnya ya yang namanya cheating day ya kalau lagi diet boleh lah sekali-sekali, bener gak? Aku Iya, nggak bilang kayak boleh. gitu Boleh, ya, asal tapi- jangan berlebihan gitu. Tapi biasanya nih ya kalau kayak mama nih pertama kali mulai start diet kan mau turun berat badan, Iya, harus semangat disiplin. itu. Harus Nah disiplin semangatnya sih. tuh gini, misalnya nih, beberapa hari misalnya seminggu deh makannya bener. Ternyata pas ketika nima beratnya turun, mamanya sendiri jadi semangat. Ya deh sayang kalau Sayang, ngemil-ngemil iya, harus yang disiplin. aneh-aneh disiplin. Nah aku selalu bilang ya pilih cemilannya mungkin yang sehat yang rendah kalori gitu. Luar biasa sekali Mama Rita, bahkan saya aja kalah energik loh sama Mama Rita. Nah pemirsa Hidup Sehat Plus, saya Dr. Tengku Anissa, Mama Rita, dan Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinis untuk Hidup Sehat Plus.